Selamat pagi sahabat pengadilan. Selamat datang di Ngopi Sahasen, ngobrol pagi seputar hukum administrasi dan sistem layanan pengadilan. Hari ini kembali lagi dengan saya Emma Yasmin Senaga yang akan membawa acara hari ini. Dan tentunya kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selamat datang Bapak Dr. Pontas Effendi SHMH. Selamat datang Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Salam sehat Pak. Kami sangat senang sekali Pak atas kunjungan Bapak dan rekan-rekan Pengadilan Tinggi Bengkulu hari ini hadir di Pengadilan Negeri Kepahyang. Dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar kunjungan dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri Kepahyang mengenai pengawasan yang akan dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan semuanya. Tapi sebelumnya Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari rekan-rekan dari Pengadilan Negeri Kepahyang yang akan membawakan sebuah lagu. Ayo Pak, mari Pak kita minum kopinya. Ya, kopi Kepahyang, kopi manis membuat kita mabuk Kepahyang. Padahal saya baru makan obat. Senada cinta bersemi di antara kita, menyalang anggunan peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari, semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari, semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Bagaimana Pak pendapatnya atas penampilan rekan-rekan kami Pak? Ya, pertama terima kasih. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman saya yang di Pengadilan Negeri Kepahyang yang penyambutannya cukup menyenangkan pada pagi hari ini. Dan kunjungan kami, bagi saya ini adalah kunjungan yang kedua ke Pengadilan Negeri Kepahyang ya. Artinya kunjungan kedua ini saya melihat ada lumayan ada perubahan-perubahan dari kunjungan pertama. Yang pertama dulu masih kondisinya lingkungan masih agak perlu perhatian. Nah, kini sudah mulai tersentuh. Nah, barangkali yang perlu adalah bagaimana membuat kondisi lingkungan kita itu menjadi lebih nyaman, lebih enak. Nah, tentu ini tidak lepas dari peran serta dari seluruh unsur, baik hakim, panitera,
PNS, PPN-PN-nya sendiri juga bersama-sama ya, satu gerak, satu pikiran, satu tindakan, satu langkah ya untuk kemajuan Pengadilan Negeri Kepahyang ya, yang punya apa namanya nih, Kepahyang ini punya ya katakanlah yel-yel ya untuk apa namanya, Kepahyang itu apa? Punya Solid, Pak. solid. Ini kan artinya solid itu adalah sebuah ungkapan gambaran tentang kekompakan mereka tentunya ya, Kebersamaan ya, Pak. kebersamaan dari semua unsur untuk membawa sebuah perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Yaitu kita harapkan tidak sekedar slogan tetapi menjadi satu pikiran, satu tindakan ya, satu sikap dari bersama dari seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Kepahyang. Tentunya peran serta dari ketua kami pun sangat besar ya Pak untuk mewujudkan solid itu sendiri gitu ya Pak. Ya, saya pikir tidak pernah lepas ya. Kita ini menjadi kultur, pemimpin itu kan menjadi role model ya di setiap instansi kita itu. Ketua menjadi role model, tetapi role model yang lain ada banyak. Di sana kan ada yang barangkali menjadi pimpinan adalah selain ketua, ada wakil, hakim, kemudian ada pejabat struktural, ada panitera, ada sekretaris, ya, dan seluruh pejabat struktural itu sebenarnya adalah pemimpin pada masing-masing bagian yang barangkali dibutuhkan kolaborasi, ya, kolaborasi seperti moto atau brand apa istilahnya itu ya, model dari PNS Pengadilan Negeri Kepahyang itu kan berakhlak, ya kan, selain dia akuntabel, kompeten, ya kan, kemudian ada harmonis, adaptif, kolaboratif, ya, nilai-nilai itu yang barangkali perlu ada dirijennya, ada perlu pemimpinnya, dalam hal ini ketua, untuk memimpin bagaimana semua pekerjaan mulai dari planning, executing, controlling, dan monitoring serta tindak lanjut itu menjadi satu kesatuan. Sebuah manajemen peradilan itu bisa berjalan dengan baik, baik proses administrasi, ya kan, maupun core bisnisnya sendiri, proses bisnis maupun core bisnis itu bisa berjalan satu gerak langkah, ya, yang semua unsur di sana berkolaborasi, ya, tidak ada ego karena mereka satu misi. Nah, di sini perlunya peran seorang pemimpin untuk menggerakkan, menjadi leader, menggerakkan agar semua pekerjaan-pekerjaan masing-masing bidang itu bisa menghasilkan produk. Ya, produk bukan dalam arti produk perdagangan, bukan. Produk pengadilan itu adalah dalam bentuk penetapan maupun putusan yang terukur, akuntabel, terukur karena memang sudah punya SOP, ya. Jadi begitu. Karena ke depan ini pengadilan tidak saja dituntut karena putusan saja, tapi proses juga mereka perlu mendapatkan keadilan. Jadi keadilan itu dipakai oleh dua unsur, ya, keadilan by proses dan keadilan dalam arti material sendiri, yaitu keadilan dalam arti putusan, penetapan maupun putusan pengadilan itu yang akuntabel, ya kan, dan proses itu bisa dicapai secara cepat, sederhana, biaya ringan, ya kan, bahkan ekonomis. Nah, artinya memenuhi prinsip-prinsip dalam peraturan atau regulasi-regulasi yang sudah ada. Sehingga pada ujungnya Pengadilan Negeri Kepahyang itu masyarakat, para pencari keadilan secara khusus, akhirnya mereka mengatakan, "Wow, Pengadilan Negeri Kepahyang berubah. Pengadilan Negeri Kepahyang itu menjadi pengadilan negeri yang wow, excellent." Ya. Jadi seperti kata Bapak, kita tuh sebenarnya harus menekankan di pelayanan ke masyarakat juga ya Pak ya. Ya. Dimana masyarakat juga pada akhirnya akan bisa menilai bagaimana kinerja kita di sini gitu ya Pak. Nah itu, jadi kalau berdasarkan pengawasan dan kunjungan Bapak hari ini kan merupakan kunjungan kedua ya Pak ya.
fungsi dari pengawasan ini seperti apa sih Pak? Mungkin sahabat pengadilan belum mengetahui terkait hal tersebut. Jadi pengawasan itu kan bagian daripada sebuah proses manajemen. Itu yang saya katakan tadi, ada planning, ada actuating, ada controlling, ada monitoring, ya kan? Ada pengawasan. Bahkan sekarang harusnya manajemen itu ditambah TL, tindak lanjut yang terus berulang-ulang sampai pada satu kondisi di mana pengadilan itu artinya pelayanannya dan produk dari pengadilan itu kualitasnya tidak akan diragukan. Artinya pengadilan itu memberikan keadilan kepada para pencari keadilan itu dan mereka merasa tahu apa yang menjadi hak mereka tentunya. Nah, kita harapkan seperti itu ya. Jadi pengawasan itu jangan dipandang bahwa itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Harusnya pengawasan itu adalah bagian dari sebuah proses manajemen peradilan itu untuk memastikan apakah sebuah proses ya penyelesaian sesuatu case itu sudah on the track apa bukan. Ya, katakanlah proses ketika orang datang perlu kita layani menyangkut perkara pidana misalnya. Apakah orang datang, masyarakat datang untuk bersidang, ya kita sudah menerima dengan baik di PTSP, sudahkah kita memberi petunjuk yang benar, kan begitu. Kemudian kita sudah memberikan pelayanan persidangan itu tepat pada waktunya, begitu juga. Jangan sampai artinya orang merasa harusnya jadwalnya putusan ditunda-tunda berulang-ulang dengan alasan yang berbagai alasan ya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kita membuat putusan itu tepat waktu, putusan itu berkualitas, putusan itu bisa menjadi menyenangkan mereka dalam arti menyenangkan dalam arti apa yang menjadi haknya dia ketahui dengan jelas, dengan pertimbangan dari hakim, pertimbangannya juga logis, wajar ya kan, memenuhi landasan filosofis, juridis, sosiologis ya, bermanfaat ya itu. Nah, jadi berdasarkan fungsi yang telah Bapak uraikan, bagaimana Pak Pengadilan Negeri Kepahyang? Apakah sudah menuju ke fungsi-fungsi yang tadi atau masih ada beberapa hal yang menurut Bapak harus kita perbaiki lagi? Nah, kalau kita lihat tentu ya kan dari katakanlah penelitian kita dari pengadilan tinggi meneliti ya kan, kita awasi dari kejauhan itu, kita memandang ya Kepahyang itu dari waktu ke waktu menunjukkan tren meningkat ya, perbaikan, dan kita lihat juga ada mendapat beberapa penghargaan. Nah, ini tentu harus terus ditingkatkan. Jadi penghargaan itu bukan tujuan, tapi penghargaan itu adalah sebuah apresiasi untuk memotivasi untuk mendapatkan penilaian-penilaian yang lebih baik lagi ke depan. Nah, jika hari ini kita melakukan pengawasan, itu pun dalam arti bagaimana memperbaiki manajemen dan bagaimana agar sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan itu tidak berulang-ulang menemukan kesalahan-kesalahan yang sama, ya kan? Dan hari ini kita masih menemukan beberapa persoalan yang barangkali nanti ke depan akan dijawab oleh Pengadilan Negeri Kepahyang, akan lebih baik dan terus akan lebih baik. Jadi hari ini ada sesuatu catatan, nah tentu ini menjadi catatan untuk perbaikan dan terus perbaikan. Makanya itu dikatakan ada TL, ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu juga nanti akan diulang kembali, dimonitoring, dievaluasi. Nah, kurang lagi ditindak lanjutin, begitu loh. Nah, kalau bisa jangan terjadi pengulangan. Iya. Nah, kalau istilah di APM, itu bisa jadi jadi mayor ya, nggak minor gitu loh. Nah, sebaiknya itu yang perlu dijaga oleh semua pimpinan ya, pimpinan unit-unit terkecil di sini, para kasub, kabak, para kasub maupun panmut itu memastikan bahwa semua pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada gitu. Jadi kalau tidak ya secepatnya diambil langkah untuk membuat perbaikan gitu. Yang pertama, tanggap kita, peduli kita terhadap apa yang kita kerjakan. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini
dan akan terus lebih baik pada hari yang akan datang, begitu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Iya, seperti yang Bapak bilang kita harus progresif ya Pak ya. Lah iya. Jadi kita mengambil langkah-langkah yang progresif. Ya kan salah satu nilai PNS itu ya, core value PNS itu adalah respon ya. Nilai utama kita juga kan itu ya, nilai utama yang kelima kalau nggak salah ya, kelima itu kita harus respon. Begitu ada suatu cepat diambil langkah ya. Kalau perlu langkah progresif ya progresif, artinya kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita mungkin untuk sebuah perbaikan gitu loh. Dan itu terus langsung. Kalau ada peraturan-peraturan dari Mahkamah Agung maupun dari Pengadilan Tinggi itu cepat disikapin gitu ya. Jangan diperlambat ya. Makin cepat makin baik gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip. Ini sangat menarik ya Pak kita bahas. Tentunya menjadi pembelajaran buat kami juga bagaimana supaya kami bisa memperbaiki diri kami. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari tadi kita bahas yang serius-serius ya Pak ya. Kami tentu saja sahabat Pengadilan Negeri Kepahyang sangat penasaran nih Pak. Bapak kan sudah berapa lama Pak menjadi hakim sampai sekarang menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi? Nah itu mulai sudah dari berapa lama Pak? Saya mungkin calon hakim tahun 84 ya. 83 akhir, dari 83 akhir sampai jadi hakim yang pertama di Tanah Grogot, Kalimantan Timur, terus berpindah-pindah dari sejak 2005 mungkin sudah mulai dikasih tanggung jawab sebagai wakil ketua pengadilan. Nah terus sampai saat ini barangkali hampir tidak pernah lepas dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab saya itu mensyukurin. Ya mungkin kemarin saya hanya lepas ketika saya selesai dari Jakarta Pusat menjadi hakim tinggi. Berapa waktu, tak lebih dari 3 tahun mungkin. Kemudian saya dikasih tanggung jawab menjadi WKPT di Kendari. Nah, kini WKPT di Bengkulu. Bengkulu ya Pak? Ya, nah kita nggak tahu putaran berikutnya atau pekerjaan-pekerjaan berikutnya kita serahkan kepada pimpinan di Mahkamah Agung. Kita mau dikasih kemana lebih lanjut ya tanggung jawab. Dari semua pengalaman Bapak sampai saat ini Pak, ada tidak pengalaman yang paling berkesan yang mungkin Bapak bisa bagikan kepada kami? Nah barangkali hampir semua tempat itu memiliki kesan-kesan tersendiri, tidak terkecuali barangkali Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan satker-satkernya yang hari ini kami berada di Pengadilan Negeri Kepahyang, ini kan tentu kan punya kesan, punya tantangan yang tersendiri masing-masing gitu loh. Nah secara umum kita melihat ya ketika berada di Pengadilan Tinggi Bengkulu ini ya kita cukup menyenangkan ya. Jadi cukup menyenangkan dan ya cukup respon barangkali. Beberapa PN itu cukup respon. Para pimpinan-pimpinannya pun ya mungkin karena kita mencoba membuka diri ya. Membuka diri. Dan saya orangnya agak terbuka bahkan mungkin kadang-kadang ceplos-ceplos saja ngomong. Tapi yang kita harapkan adalah sebuah perubahan. Dan perubahan itu tidak pernah terjadi kalau tidak kita mulai dari diri kita. Nah oleh karena itu saya selalu memberikan pesan kepada adik-adik saya, ya terutama hakim-hakim yang muda, mulai dari hal-hal yang kecil, nggak perlu mikir yang besar-besar. Pekerjaan yang dikasih tanggung jawab oleh ketua pengadilan kepada saudara sebagai misalnya hawasbid, lakukanlah. Belajarlah kau banyak hal dari situ, ya kan? Nah, kemudian ketika kau diminta untuk membuat putusan, bikinlah putusan itu semaksimal yang bisa kau lakukan. Kemudian tadi saya bilang begitu mau putus, renungkan dulu apakah putusan kau ini sudah oke atau tidak. Terbuka kepada teman, minta untuk dikoreksi, minta untuk ditambah, ya kan? Atau kalau kita merasa ada yang kita sampaikan kepada pimpinan seperti apa, kepada ketua, mohon bimbingan gitu loh. Terbuka, jadi kita terbuka. Karena pengalaman saya belajar dari kesulitan yang saya hadapin, ya kan? Kadang-kadang tantangan yang diberikan itu membuat saya banyak belajar. Nah ternyata dari dari perjalanan karir begitu kita merasa cukup berarti
ketika kita mau mempelajari apa yang diberikan oleh pimpinan menjadi sebuah pembelajaran, dan besar sekali perannya ketika kita menghadapi ujian fit and proper test dan lain sebagainya ya. Jadi itu satu modal, karena saya menyadari saya tidak orang yang begitu hebat seperti orang lain mungkinnya, cara menangkapnya cepat dan lain sebagainya. Kalau saya semua punya catatan ya, hakim itu memberi catatan-catatan, jadi saya selalu punya buku-buku catatan. Nah ketika waktu saya senggang kadang-kadang saya buka-buka. Oh iya, kadang-kadang kita bisa senyum melihat apa yang kita catat, apa yang kita tulis, atau apa yang kita tuangkan dalam satu putusan itu. Kadang-kadang tidak membuat kita, iya lucu juga ya putusan kita kemarin itu. Kita pikir itu waktu kita baru hakim pertama, ya kan? Seperti apa gitu. Nah itu pembanding, tetapi kan kita prinsipnya mau berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Saya pikir itulah, kalau modal saya ya karir yang sampai sekarang saya miliki itu karena pekerjaan saya lah. Jadi tidak ada pikiran ya jangan aneh-aneh mau minta jabatan. Saya nggak pernah minta, ya kan? Kalau minta justru bahaya, itu saya lihat itu dipindahkan ke tempat yang kita tidak suka. Tapi justru kita tidak minta, dengan prestasi kerja kita, ya kan? Mungkin akan akan kita kayaknya pimpinan itu paham lah kebutuhan kita itu, ya, kebutuhan kita itu. Dan saya selalu berusaha membuat setiap kantor yang saya pimpin itu tetap memiliki prestasi. Tidak ada kantor yang saya pimpin itu yang tidak dapat prestasi. Kalau saya buat misalnya dari mulai Lubuk Basung itu, saya sudah masih wakil, saya sudah berani menerima seluruh pimpinan datang ke kantor saya itu. Saya mencoba seperti itu, nggak ada yang perlu saya takutkan. Ya apa yang bisa saya berikan ya saya berikan dengan kemampuan apa yang ada. Saya nggak pernah orang takut berhadapan dengan tamu yang datang, pimpinan yang datang, karena saya pikir itu berkat, rezeki. Iya, Pak. Karena dia tahu kita ada di sini, dia tahu apa yang kita kerjakan, kan gitu ya. Besok-besok dia kasih tanggung jawab yang lebih besar. Dan itu saya rasakan sendiri gitu, dari setiap satu tempat ke tempat. Saya dari Indonesia Timur mungkin yang pertama membuka website. Kemudian yang pertama membuka komunikasi hubungan uang pihak ketiga, itu barangkali saya yang pertama. Terutama Indonesia Timur lah, saya bilang. Mahkamah Agung masih maju mundur, saya enggak. Sudah saya buat ke bank itu semua urusannya. Saat itu Bapak penempatannya di mana, Pak? Di Timika sebagai ketua pengadilan, ya kan? Dan itu nampak di sebuah munas waktu itu, terus nampak Timika Papua, yang begitu. Jadi itulah saya bilang. Nah kemudian di semua tempat itu hampir rata-rata ada nilai plus dari pengadilan yang saya pimpin. Gitulah. Nah itu membawa saya kepada mereka-mereka yang mungkin bisa melihat saya jadi percaya. Akreditasi yang pertama pun saya di Pengadilan Negeri Bandung sebagai ketua. Kemudian PTSP yang sekarang kalian kerjakan itu kan kerja kita, Jakarta Pusat. Nah itu yang menjadi model yang sekarang dicontoh oleh seluruh pengadilan maupun pengadilan tinggi. Nah seperti itulah catatan-catatan barangkali yang kita torehkan, yang mungkin bermanfaat untuk satuan kerja kita, untuk teman-teman kita yang lain begitu. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan buat pimpinan berprestasi, buat pimpinan mencetak para pemimpin yang lain, artinya para mempersiapkan kader-kader dia mulai dari Kasub, Panmut, supaya itu ada regenerasi dan terus punya kemampuan dan kecakapan, ya. Hakim-hakimnya juga perlu didrill, didorong. Lewat apa? Ya itu tadi, bintek-bintek kecil. Kalau mengharap Mahkamah Agung semua nggak akan mampu mengerjakan itu. Bintek itu bisa dilakukan oleh KPN. Nah kalau dia ada buntu atau mengalami hambatan, dia bisa komunikasi dengan pengadilan tinggi. Nah kita pengadilan tinggi terbuka kok. Saya termasuk yang terbuka barangkali, hampir semua orang mau telepon, monggo. Sepanjang ada nomor teleponnya. Kalau nggak ada biasanya nggak saya jawab. Itu sudah pakem kita. Tapi kalau dia WA saya, si Anu Pak, saya ini Pak perlu informasi, perlu pencerahan, kita sampaikan, kita jawab, ya. Jadi kita belajar untuk seperti itu, menjadi pemimpin siap untuk dikritik, gitu loh.
untuk membawa sebuah perubahan. Dan itu membesarkan jiwa kita. Ketika anggota kita mengkritik kita, ketika teman-teman kita mengkritik kita, kritik itu kan sebuah kebaikan. Kita bawa ke arah kebaikan. Ya, jangan kita pikir negatif kalau orang kritik kita. Seperti itulah pemimpin pengadilan yang harus berani lebih terbuka dan siap dikritik untuk sebuah kemajuan. Barangkali itu. Dari semua pengalaman yang sudah Bapak bagikan ke kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Tentunya semua pengalamannya sangat menginspirasi kami, Pak. Bagaimana kami bisa pada akhirnya nanti terus belajar, terus menerima masukan, kritikan yang membangun tentunya. Tentunya kita kan nggak bisa terus menganggap bahwa diri kita itu sudah cukup. Ternyata kita sampai tua pun nanti kita harus tetap belajar terus itu belajar ya, Pak, ya. Dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar kan. Tentunya gitu ya. kami juga belajar juga dari Bapak. Ternyata tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus membuat inovasi-inovasi yang pada akhirnya ternyata bisa membawa kemudahan juga bagi orang lain gitu ya Pak ya. Ya. Ternyata dengan semua usaha kita yang dari tulus dari dalam hati ternyata bisa membuahkan hasil seperti Ya, itu ya saya Pak. pikir itu. Terima kasih ya Pak buat kehadirannya hari ini. Ya. Sangat berkesan sekali bagi kami Pengadilan Negeri Kepahyang boleh mewawancarai Bapak di podcast kami. Ya. Tentu saja mungkin Bapak ada pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan. Ya, saya pikir bangunlah kebersamaan ya, bangunlah kebersamaan, dan itu tidak bisa hanya seorang pemimpin, tapi peran hakim, peran pejabat struktural, peran pribadi-pribadi kita itu yang artinya yang dengan ketulusan hati, kejujuran, ya kan? Kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, profesionalisme itu penting. Terus kita bangun dari waktu ke waktu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Pengadilan Negeri Kepahyang yang kita cintai ini. Ya, barangkali gitu ya, luar biasa. Terima kasih Pengadilan Negeri. Ya. Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih juga buat sahabat pengadilan yang sudah menonton kami. Biarlah kiranya hari ini podcastnya boleh bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa di podcast berikutnya.